Cheng Sining, ini gajimu bulan lalu, 6 juta. Terima kasih, Pak. Bagus sekali. Jika kerja paruh waktu 1 bulan lagi, aku bisa membayar biaya kuliah. Bibi tidak punya alasan untuk memaksaku putus sekolah dan menikah. Sining. Ya? Lihat dirimu, cantik sekali, hanya mendapatkan segini dalam sebulan. Sayang sekali. Begini saja, aku akan memberimu jalan keluar. Dijamin dalam 1 malam. Kamu bisa mendapatkan jumlah ini. 10 juta? 100 juta. Lihat kamar pribadi di sana. Pintu itu, begitu kamu masuk, kamu akan mendapatkan uang kerja keras 100 juta. Jika beruntung dan Tuan Mo tertarik padamu, itu akan membuatmu melesat. Bukan hanya 100 juta, bahkan 10 miliar, itu hanya uang kecil. Bukankah kamu khawatir dengan biaya kuliahmu? Coba saja. Terima kasih, Pak. Tapi aku hanya ingin mencari nafkah dengan kerja kerasku sendiri. Aku akan bekerja dulu. Berlagak suci. Oh, aku harus pergi melihat bagaimana Tuan Mo memilih. Keluar semua. Tuan Mo, 5 orang ini sudah dipilih dengan teliti oleh Nyonya Besar. Kamu masih belum puas. Wanita murahan. Antarkan minuman. Baik, aku akan segera menyuruh orang membawanya. Nyonya Besar memerintahkanku Tuan Mo harus bermesraan hari ini. Tapi dengan sikap Tuan Mo seperti ini, mana mungkin dia bisa bermesraan? Hei, Sining. Tuan Mo meminta minuman. Cepat antarkan padanya. Aku hanya mengantar minuman. Seharusnya tidak ada apa-apa, kan? Baik, aku segera pergi. Nyonya Besar sudah memilih begitu lama. Ada semua jenis, hanya yang polos ini yang belum. Mungkin saja dia bisa cocok dengan selera Tuan Mo. Tuan Mo, kamu kenapa? Siapa? Namamu? Nah, namaku Cheng Sining. Tuan Mo, lepaskan aku. Aneh. Wanita ini ada dalam pelukanku. Tapi aku sama sekali tidak merasa menolaknya. Cheng Sining. Baiklah. Malam ini kamu tetap di sini. Tuan Mo, aku hanya datang mengantar minuman, bukan untuk melakukan itu. Kamu salah paham? Jangan bermain tarik ulur denganku. Tenang saja. Aku tidak akan merugikanmu. Katakan saja, berapa banyak kompensasi yang kamu mau? Sudah kubilang, kamu salah paham. Aku benar-benar bukan melakukan itu. Terus berpura-pura. Itu terlalu palsu. Berapa banyak yang kamu mau? Ambil cincin ini, temui aku di keluargamu. Kepala pelayan akan memberimu uang. Meskipun aku mati, aku tidak akan mau uang busukmu itu. Wanita itu ternyata melahirkan anak di belakangku. Di mana ibumu? Nenek ketiga akan menikahkan ibu dengan seorang kakek tua. Ayah, cepat selamatkan dia. Aduh, cepat bawa ke rumah sakit. Bawa ke rumah sakit. Cepat.
Ibu, selamatkan ibu. Segera atur tes DNA. Dan juga cari tahu keberadaan Cheng Sining. Baik. Yue, kamu di mana? Apa aman? Sudahkah kamu menemukan ayahmu? Ayo kakak sepupu, mobilnya sudah menunggu di luar. Ayo naik ke tandu pengantin. Kalian jangan bermimpi. Pria tua itu sudah 8 kali bercerai, menyebabkan meninggalnya 4 istrinya. Meskipun aku harus mati, aku tidak akan pernah menikah dengannya. Kamu, Ah, perempuan jahat, diberi kebaikan tidak tahu diri. Aku beritahu kamu, uang mahar dari keluarga Li sudah masuk ke rekening kartuku. Jika kamu tidak menikah, bagaimana Yaozu bisa menikah? Hari ini, mau tidak mau kamu harus menikah. Nak, ikat dia, lemparkan ke mobil, pakaikan baju itu padanya. Hari ini, meskipun kamu mati, kamu harus mati di ranjang keluarga Li. lepaskan aku. Mo Yunpei, cepat selamatkan aku. Anak ini pasti sudah menderita banyak. Entah apakah dia cicitku. Tapi, apa kau tidak merasa dia mirip Arong? Tuan Mo, nyonya besar. Hasil tes sudah keluar. Dia memang putriku. Astaga, aku punya cicit. Sungguh menyenangkan. Siapa ibunya? Mengapa aku tidak pernah mendengarmu menyebutkannya? Wanita matre seperti itu. Aku tidak mau punya hubungan apapun dengannya. Wanita matre. Aku merasa tidak mungkin. Asisten Ding, kau segera pergi ke hotel dan selidiki. Lihatlah, apa yang sebenarnya terjadi 6 tahun lalu. Juga selidiki apa yang Cheng Sining lakukan 6 tahun ini. Baik, nyonya besar. Nenek, untuk apa kau repot-repot begitu? Yunpei, coba pikirkan baik-baik. Jika dia benar-benar wanita matre, maka ketika dia hamil, dia bisa meminta uang darimu atau menikahimu. Mengapa dia sendirian bertahun-tahun membesarkan anak ini dengan susah payah? Ibu, selamatkan ibu. Aduh, anak tanpa ibu, nasibnya sungguh malang. Yunpei, bagaimanapun juga, kamu harus mencari tahu faktanya sebelum membuat keputusan. Halo, Tuan Mo. Aku sudah menyelidiki masalah ini dengan jelas. Cheng Sining, bukan wanita yang diatur nyonya besar. Lalu kenapa dia masuk waktu itu? Waktu itu dia hanya mengantarkan minuman. Sudah kubilang kamu salah paham. Aku benar-benar bukan wanita seperti itu. Ternyata dia tidak membohongiku. Ternyata ini salah paham. Kamu memperlakukan gadis lugu itu sebagai orang yang kuatur. Dan menindasnya juga tidak bertanggung jawab. Anak nakal ini, kenapa masih terpaku? Cepat jemput menantuku pulang. Baik, siapkan mobil. Aku rela mati daripada menerima uang busukmu itu. Ternyata aku salah paham padanya. Cheng Sining, tunggu aku. Cepat sekali ya. Sudah kuantar orangnya kepadamu. Aku sudah berusaha keras, kamu juga harus memberiku 40 juta lagi untuk biaya turun. Aduh, uang itu masalah kecil. Yang penting adalah orangnya. Kamu tidak membohongiku kan? Dia seharusnya masih perawan kan? Pen, tentu saja. Tidak. Aku sudah punya anak. Apa katamu? Aku bilang, aku sudah punya anak. Tapi tenang saja, asal kamu lepaskan aku pasti akan mengembalikan uang mahar itu. Kamu, wanita rendahan ini, siapa suruh omong kosong? Akan kukoyakan mulutmu. Aku tidak omong kosong. Ayah dari anakku adalah direktur utama perusahaan Mo Yunpei. Dia akan segera menyelamatkanku.
Kau benar-benar berani bicara. Siapa itu Mo Yunpei? Orang besar macam apa dia? Kau pikir pantas melahirkan anak untuknya? Entah dengan siapa melakukan tindakan menjijikan seperti itu dan langsung bermimpi indah. Pak Tuali, kau menghabiskan 200 juta mencari orang gila untuk dirimu, ya? Pergi kau, wanita murahan. Aku menghabiskan 200 juta membeli gadis perawan. Ternyata dia sudah tidak perawan. Kak Li, tenangkan dirimu dulu. Bangun. Aku akan memberitahumu. Meskipun dia pernah melahirkan, tapi dia sudah beberapa tahun tidak pernah berhubungan. Saat digunakan, pasti sama saja dengan gadis perawan. Jika kau tidak percaya, kau periksa dulu. Baiklah, anggap saja aku apes. Kalau begitu hari ini aku akan menidurimu dulu. Jangan sentuh aku, kalian melanggar hukum. Melanggar hukum? Hahaha, kau wanitaku. Apa yang kukatakan, itulah hukumnya. Brengsek. Kau berani memakiku, wanita bau ini akan kubunuh kau. Berani memaki, berani memaki. Ibu, aku akan mencari ayah untuk menyelamatkanmu. Mo Yunpei, cepat selamatkan aku. Cheng Sining. Siapa yang menyakitinya? Siapa kamu? Apa urusanmu? Kamu buta, beraninya tidak sopan pada tuanmu. Sialan tuanmu apa? Kamu pikir kamu Mo Yunpei? Yao Zu, Mencari mati. kamu berani menendang anakku. Aku akan melawanmu. Lepaskan aku. Cheng Sining, jalan kecil ini. Jangan pura-pura mati di sana. Kamu rencanakan ini untuk Cheng Sining. Benar. Kenapa? Dia barang bekas yang punya anak haram. Sudah bagus ada yang mau menikahinya. Kamu cepat lepaskan dia. Kalau tidak, uang mahar 200 juta ganti rugi padaku. Di matamu, Cheng Sining hanya alat pencari uangmu. Cik, dia bermarga Cheng. Dia dilahirkan untuk menatri uang agar anakku bisa menikah. Mencari mati, habisi dia. Penderitaan yang dialami Cheng Sining, aku akan membuat mereka membayar 100 kali lipat. Baik, lakukan. Ah, kakiku. Aduh, Cheng Sining, kamu bajingan ini berani memukulku. Akan kubuat kamu menyesal. Aku tidak akan membiarkanmu. Mo Yunpei, benar-benar kamu? Jangan bicara. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Kamu sudah bangun? Mo Yunpei. Di mana Yue? Apa kamu sudah menemuinya? Dia di mana sekarang? Jangan khawatir. Yue ada di sebelah. Nenekku yang menjaganya. Dia juga di rumah sakit. Dia kenapa? Dia baik-baik saja. Dia sedang tidur. Justru kamu. Kata dokter kamu mengalami gegar otak ringan. Istirahatlah dulu. Nanti malam, kita akan bersama-sama menjenguk putri kita. Putri? Ya, putri kita. Tuan Mo? Dulu kamu benar-benar salah. Aku benar-benar bukan. Maaf. Saat itu salahku. Setelah keluar rumah sakit, kita akan segera mendaftarkan pernikahan kita. Bukan. Aku tidak bermaksud memaksamu menikah. Aku hanya ingin bilang, aku benar-benar bukan orang seperti itu. Kamu benar-benar salah paham. Aku tahu. Aku hanya ingin bertanggung jawab padamu dan anak kita. Jangan khawatir. Yang seharusnya milikmu akan kuberikan padamu. Ibu, Yue? Yue? Maaf, ibu tidak bisa melindungimu dengan baik.
Ibu, jangan menangis. Yuyue sudah besar, bisa melindungi ibu. Nenek buyut memuji Yue paling berani dan paling pintar. Nenek buyut. Ucapan Yue benar. Yue kita yang terbaik. Nyonya besarmu. Masih memanggil nyonya besar? Seharusnya kamu memanggilku nenek. Dasar anak nakal. Sudah selama ini, kau belum juga mengambil hati calon cucu menantuku? Ning, atas kejadian dulu, keluargamu kami minta maaf. Tapi jangan khawatir, setelah ini kami tidak akan membiarkanmu. Dan Yue mengalami kesulitan sedikit pun. Keluargamu kami pasti akan memberikan ganti rugi yang layak. Yunpei, kau setuju bukan? Oh, ya. Ibu, Yue ingin ayah. Teman-teman di taman kanak-kanak semua menertawaiku. Mengatakan aku anak liar, anak malang tanpa ayah. Aku ingin menunjukkan kepada mereka aku punya ayah. Yue bukan anak malang. Yue adalah putri kecil keluargamu. Adalah kesayangan nenek buyut. Ning, beri aku kesempatan menebus kesalahanku. Ya? Selamat datang Nyonya muda Nona kecil pulang. Wah, rumah ayah besar sekali dan indah sekali. Mulai sekarang, ini juga rumah kalian. Ayo, pulang. Akhirnya kalian kembali. Nining, ayo masuk. Yue. Sini. Nenek buyut sudah menyiapkan banyak hadiah untukmu. Masuk. Baik. Sini Yue. Lihat nenek buyut sudah menyiapkan hadiah untukmu. Wah. Gaun-gaun kecil ini semuanya milik Yue. Cantik kan? Cantik. Sekarang lihat perhiasan kecil ini. Apa perhiasan-perhiasan kecil ini cantik? Cantik. Suka? Suka. Nenek buyut, aku sangat suka. Asal Yue suka saja. Nanti nenek buyut akan membelikan Yue lebih banyak lagi gaun dan perhiasan kecil yang cantik. Bagaimana? Ya. Yue bisa mendapatkan begitu banyak cinta, bagus sekali. Dia pasti akan lebih bahagia daripada aku. Bukan hanya anak-anak yang mendapat, aku juga sudah menyiapkan hadiah untukmu. Aku juga punya hadiah. Tentu saja ada. Sini, bawa semuanya ke sini. Ini terlalu banyak. Tidak banyak. Yunpei sudah mengaturkan desainer busana paling terkenal di dunia. Memesankan ratusan set pakaian untukmu. Nyonya besar, pakaian dan perhiasan nona muda akan diletakkan di mana? Tentu saja di kamar Yunpei. Mulai sekarang, Ning akan tinggal bersama Yunpei. Tinggal bersama? Tentu saja. Ning, kamu baru keluar rumah sakit. Belum pulih sepenuhnya. Bagaimana jika terjadi sesuatu di malam hari? Yunpei juga harus menjagamu, ya kan? Tapi... Boleh. Baiklah. Ning kuserahkan padamu mulai sekarang. Hati-hati. Hati-hati. Maaf. Jangan terlalu canggung. Duduklah. Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi bersentuhan sedekat ini dengan pria. Kalau Mo Yunpei mengajukan permintaan seperti itu. Dokter bilang, kamu harus istirahat yang cukup.
Tidurlah lebih awal malam ini. Ah, tidak bisa. Aku sedang datang bulan. Kamu terlalu banyak berpikir. Aku tidak bermaksud seperti itu. Hanya ingin kamu lebih banyak istirahat agar tubuhmu pulih. Kamu tidur di ranjang, aku tidur di sofa. Cheng Xining, apa yang kamu pikirkan? Itu hanya kecelakaan. Sosok seperti Mo Yunpei tidak mungkin tertarik padamu. Kejadian 2 hari ini. Rasanya seperti mimpi. Aku menikah dengan Mo Yunpei. Tiba-tiba lapar sekali. Nyonya muda kita nasibnya sungguh baik, bisa menikah dengan tuan muda kita. Benar-benar beruntung sekali. Nyonya muda apa? Hanya seorang wanita rendahan yang merayu. Beruntung bisa melahirkan anak. Menurutku ya, tuan muda pasti khawatir anaknya tiba-tiba kehilangan ibu. Tidak terbiasa. Makanya dia ingin menikahi wanita itu. Nanti juga, pasti akan mencampakkannya dan menikah dengan yang sederajat dari keluarga terhormat. Sudahlah, aku baru datang ke keluargamu. Lebih baik tidak mencari masalah. Hei, pelankan suaramu, jangan sampai terdengar. Bagaimana kalau... Nyonya muda, kenapa kamu di sini? Aku sedikit lapar, ingin makan sesuatu. Keluargamu punya aturannya sendiri. Sudah jam berapa ini? Mana ada makanan lagi? Maaf ya, aku tidak tahu ada aturan ini. Maaf mengganggu kalian. Dasar wanita jalang tak tahu malu. Benar-benar mengira dirinya penting. Aturan keluargamu. Sejak kapan diatur oleh seorang pelayan? Mo Yunpei? Tuan muda, bukan itu maksudku. Masih berani membantah. Maaf, tuan muda, aku yang salah. Kamu harus meminta maaf kepada siapa? Apa kamu tidak tahu? Tahu, nyonya muda. Tadi aku berlaku sembrono. Aku tidak akan berani lagi. Tolong maafkan aku. Berikan aku satu kesempatan lagi. Jangan bermurah hati. Dia berani menindasmu, dia harus membayar mahal. Pengawal. Tuan muda. Panggil semua orang segera berkumpul di ruang tamu. Baik. Sungguh tidak tahu diri. Beraninya memarahi cucu menantuku. Tampar. Aku salah. Aku terlalu lancang. Aku tahu aku salah. Maaf. Tidak menghormati nyonya muda. Pantas menerima hukuman. Buang dia dari keluargamu. Jangan biarkan dia menginjakkan kaki di Jingcheng. Baik, nyonya besar. Bawa pergi. Tuan muda, aku tahu aku salah. Tuan muda, aku benar-benar tahu aku salah. Yang berani tidak menghormati nyonya muda lagi, nasibnya akan 10 kali lebih buruk darinya. Baik. Terima kasih telah membelaku. Sudah seharusnya, kamu nyonya muda keluargamu, siapapun yang berani tidak menghormatimu, berarti memusuhi keluargamu. Yunpei benar. Jika nanti ada orang yang kurang ajar, pukul saja mereka habis-habisan. Ada nenek yang mendukungmu, jangan takut. Oh, aku terlalu banyak bicara. Sampai lupa kalau kamu lapar. Nenek akan segera membuatkan makanan untukmu. Tidak perlu, aku bisa melakukannya sendiri. Aduh, kenapa harus sungkan begitu dengan nenek? Kamu tinggal tunggu saja. Yunpei, ikut nenek untuk membantu di dapur. Baik. Ayo, makan lebih banyak. Oh ya, Yu Yue bilang, dia ingin sekali bermain dengan anak-anak. Cepat atur untuknya. Pilihkan taman kanak-kanak terbaik. Jangan khawatir, aku sudah mengaturnya sejak awal. Ayo makan. Sampai jumpa, Nenek Buyut. Aku mau pergi ke TK. Sampai jumpa. Ayo. Halo. Tuanmu, ada rapat mendesak di kantor. Kamu perlu memimpinnya. Baik. Apakah ada urusan mendesak di kantor? Kalau begitu, kamu duluan saja. Aku bisa mengantar Yue sendiri. Baik, kalau begitu, aku minta sopir mengantar kalian. Setelah selesai, aku akan menjemputmu. Tidak kusangka,
Tuanmu akan menyekolahkan putrinya di taman kanak-kanak kita. Sungguh suatu kehormatan. Bagaimanapun juga, ini taman kanak-kanak kelas atas terbaik di seluruh kota. Aku juga bisa dibilang sudah punya koneksi dengan keluarga kaya raya. Siapa tahu aku bahkan bisa mengenal Mo Yunpei. Mereka datang. Cheng Saining, kok kamu? Li Ying, Sempah, ternyata memang kau. Kenapa kau ada di sini? aku datang hari ini untuk pendaftaran. Kau mendaftar. Ini peninsula internasional TK terbaik di seluruh Jingcheng. Apa orang miskin sepertimu mampu masuk ke sini? Jangan meremehkan orang, aku memang datang untuk mendaftar hari ini. Aku meremehkan orang? Baiklah, sini. Aku akan memperkenalkan. Dia ini teman kuliahku, murid termiskin di seluruh kampus, dan akhirnya hamil di luar nikah lalu putus sekolah. Menurut kalian, orang seperti ini mampu masuk ke sekolah peninsula kita? Hanya dia? Tidak pantas. Taman kanak-kanak kita biaya sekolahnya 700 juta per tahun. Orang miskin seperti ini, mungkin 7 juta pun tidak mampu, kan? Aduh, tidak hanya miskin tapi juga sombong. Lihat saja dia, memakai pakaian merek palsu. Jelas sekali itu sampah seharga 20.000. Dengar tidak? Cepat pergi dari sini. Nanti, Presdir dan nyonya perusahaanmu akan mengantar putri mereka mendaftar. Jangan mengganggu pandanganku di sini. Orang yang kalian tunggu itu adalah aku. Aku adalah istri presdir perusahaanmu. Hahaha. Apa yang kau katakan? Kau bilang kau istri Mo Yunpei? Benar. Cheng Sining, kau pasti sudah gila ingin menjadi orang kaya ya? Kau pantas cari masalah dengan presdir perusahaanmu. Konyol sekali. Sampah yang berasal dari desa. Berani menyebut diri Nyonya Mo. Jika sampai tuanmu mengetahuinya, pasti akan disobek mulutmu. Nyonya Mo, bagaimana bisa kau begitu tak tahu malu mengucapkan hal itu? Dengan penampilannya yang terlihat norak dan bodoh itu, bahkan jika dia pergi ke keluargamu untuk membersihkan toilet, keluargamu tidak akan mau menerimanya. Jangan bicara seperti itu tentang ibuku. Ibuku mengatakan yang sebenarnya. Mo Yunpei adalah ayah, Yue adalah aku. Anak nakal karena orang tua yang tidak baik di usia semuda ini. Kenapa tidak belajar hal baik, malah belajar menipu dari ibumu? Menurutku, kelak kau juga akan menjadi orang rendahan. Kau berani memukulku? Memang pantas dipukul. Aku tidak hanya akan memukulmu, aku juga akan memanggil Mo Yunpei memberi pelajaran pada orang tidak tahu diri. Biarkan dia telepon. Aku ingin melihat apakah dia bisa memanggil Mo Yunpei. Baik, kau tunggu saja. Yunpei. Dia benar-benar berhasil menelepon. Jangan-jangan dia tidak bercanda. Kau tidak berpikir dia benar-benar menelpon Tuan Mo, kan? Bisakah kau datang ke taman kanak-kanak? Cheng Sining, kau benar-benar tidak tahu malu. Aku menyuruhmu pergi. Kau malah berkeras kepala dan tidak mau pergi, kan? Jangan menggertak ibuku. Pergi, anak haram. Ibu, punggungku sakit sekali. Kau nyonya muda keluargamu, berani tidak menghormatimu. Sama dengan memusuhi keluargamu. Cheng Sining masih berani memukulku? Memang kau yang kupukul. Kau berani menggertak putriku. Kau semakin berani, tahan dia. Ini wilayahku, kau pengemis, berani membangkang. Hari ini, aku harus memberimu pelajaran. Wakil kepala sekolah, ada mobil mewah datang. Mo Yunpei. Wakil kepala sekolah, apakah tuanmu sudah datang? Beruntung kamu. Nanti akan kubereskan kamu. Cepat dorong pengemis ini ke samping. Jangan sampai tuanmu menertawakan kita. Menyingkir sana, bersikaplah yang baik. Wah, sangat tampan. Dan juga sangat kaya. Sayang sekali dia sudah menikah di usia muda. Kalau tidak, dengan pesona wakil kepala sekolah kita, pasti bisa menaklukkannya. Omong kosong apa ini? Kamu pasti Tuan Mo, bukan?
Ada apa? Cepat ke rumah sakit, Yue terluka. Tuan Mo, pergi sambil menggendong wanita itu. Mungkinkah yang dia katakan itu benar? Dia benar-benar Nyonya Mo. Gawat, kita tamat. Kenapa berisik? Orang tadi itu bukan Tuan Mo. Aku menerima pemberitahuan Tuan Mo ada urusan hari ini. Dia tidak jadi datang. Lalu, pria yang datang tadi siapa dia sebenarnya? Apa perlu menebaknya? Pasti itu sponsornya Cheng Sining. Dokter, apakah lukanya parah? Tidak ada yang serius. Untungnya anak ini memakai pakaian tebal. Bagian pinggangnya hanya luka ringan. Aku sudah memberikan obat padanya. Syukurlah, terima kasih dokter. Beristirahat dengan baik beberapa hari ini. Jangan pergi ke TK dulu. Yang penting Yue baik-baik saja. Tadi ibu sangat ketakutan. Ibu, orang-orang jahat hari ini kenapa tidak percaya kalau aku anak ayah? Juga memarahi dan memukul kita. Karena mereka orang jahat, tidak tahu diri. Aku akan meminta ayah memberi mereka pelajaran yang setimpal. Ibu, mana ayah? Aku ingin ayah menemaniku. Baiklah. Ayo, ibu akan memanggil ayah masuk sekarang. Tuan Mo, cincin lamaran yang kamu pesan desainnya sudah selesai. Desainernya bilang dia jamin akan memberikan kejutan besar untuk calon nyonya keluarga Mo. Cincin lamaran? Tapi kami sudah akan mendaftar pernikahan. Siapa yang akan dilamar Mo Yunpei? Menurutku, tuan muda pasti takut anaknya tiba-tiba tanpa ibu, tidak terbiasa. Makanya bilang akan menikahi wanita itu. Nanti, dia pasti akan mencampakkannya dan menikahi wanita keluarga terpandang yang sederajat. Mungkinkah dia ingin membatalkan pernikahan denganku? Sining, bagaimana keadaan Yue? Dia baik-baik saja. Sudah tertidur? Wajahmu tidak begitu baik. Apakah terjadi sesuatu di taman kanak-kanak? Tidak. Tidak. Lalu bagaimana Yue terluka? Aku tidak menjaganya dengan baik, membuatnya terjatuh secara tidak sengaja. Mo Yunpei tidak akan menikahiku. Aku juga tidak seharusnya menyusahkannya lagi. Jangan terlalu menyalahkan diri. Nanti, setelah kesibukan ini selesai, aku akan mencari 2 orang pengasuh untuk membantumu menjaga Yue. Pengasuh? Apakah Mo Yunpei ingin Yue beradaptasi berpisah denganku? Aku sendiri bisa menjaga Yue dengan baik, tidak butuh pengasuh. Yue juga sudah besar. Wajar saja ada beberapa orang yang merawatnya. Aku ada urusan di kantor mengenai Yue. Maaf merepotkanmu. Kalau begitu, aku kembali dulu. Nanti malam ada yang ingin kubicarakan. Malam? Apa yang ingin dibicarakan Mo Yunpei denganku? Apakah mau menyuruhku pergi? Segera akuisisi Peninsula International. Saat Yu kembali ke TK, Peninsula International harus berada di bawah perusahaan Mo. Baik. Satu lagi, cincin lamaran selesaikan dalam waktu seminggu. Pesta perjamuan dimajukan menjadi minggu depan. Tuan Mo, kamu ingin mengumumkan identitas nyonya dan nona muda kepada semua orang lebih awal, supaya tidak ada orang yang berani menyinggung mereka. Begitu kan? Satu lagi, kalung yang kuminta sudah selesai dibuat. Sesuai dengan instruksimu, cincinmu sudah dibuat menjadi kalung. Semua orang tahu, cincin ini adalah simbolmu. Sekarang kamu memberikannya kepada nyonya muda sebagai jimat pelindung. Kamu ini benar-benar mencintainya sepenuh hati. Dia sudah menjadi istriku, yang seharusnya menjadi miliknya. Tentu saja akan kuberikan. Selain mendiang nyonya, bertahun-tahun ini pertama kalinya aku melihatmu begitu peduli pada seorang wanita. Wanitaku, tentu saja akan kusayangi. Betul. Sudah selarut ini, Mo Yunpei belum juga pulang.
Dia sebenarnya mau bicara apa? Sining. Kau sudah pulang? Itu, Yunpei. Tadi sore kau bilang ada sesuatu. Ada apa? Ah, aku punya sesuatu untukmu. Apa itu? Cincin. Jangan bergerak. Bahwa ini selalu bersamamu. Jangan dilepas. Dia memberiku cincin itu lagi. Apakah ini isyarat untuk pergi seperti 6 tahun lalu? Tapi kenapa dia tidak mengizinkanku melepasnya? Kirim semua ini ke ruang rias. Hati-hati ya, perhiasan-perhiasan ini bernilai 200 juta. Jika ada kesalahan, tidak ada yang sanggup menanggungnya. Tuan muda kenapa membeli begitu banyak perhiasan? Apakah semua ini untuk jamuan makan malam-malam ini? Tentu saja. Tuan muda mencari desainer terkenal untuk membuat pesanan khusus cincin berlian lamaran yang besar, bernilai 200 juta hanya untuk hari ini. Mata saja ia mengundang semua miliarder di Jingce. Sangat megah. Tapi, bukankah di rumah kita sudah ada nyonya muda? Kenapa tuan muda melamar lagi? Jangan bertanya yang tidak perlu. Yue, bagaimana kalau ibu bawa kamu bermain di tempat lain? Ibu, Yue ingin pakai gaun baru di rumah nenek buyut. Baiklah. Ternyata Mo Yunpei akan melamar hari ini. Sebaiknya tidak mengganggunya. Nona muda, perjamuan akan segera dimulai. Biarkan aku mengantarmu. Ah, tidak perlu. Aku bisa pergi sendiri. Kamu antar Yue cari nenek buyutnya dulu ya. Baik. Apakah Mo Yunpei akan segera berterus terang padaku? Aku meninggalkan keluarga Mo, itu tidak masalah. Tapi, bagaimana dengan Yue? Dia sudah menikmati hidup yang begitu baik. Apakah aku harus membawanya kembali ke daerah kumuh itu? Tapi haruskah aku melihat Yue memanggil orang lain ibu? Ayah, kamu sungguh luar biasa bisa membuat perusahaanmu mengakuisisi taman kanak-kanak kita. Sekarang kamu eksekutif senior di perusahaanmu, kan? Tentu saja. Saat itu Pak Ding, asisten pribadi, yang menandatangani kontrak denganku. Dia sangat sopan kepadaku. Nanti ayah akan memperkenalkanmu kepada Pak Ding dan yang lainnya. Ah, aku tidak mau kenal dengan pekerja biasa seperti itu. Ayah, aku ingin bertemu dengan Tuan Mo. Bisakah memperkenalkanku? Tuan Mo itu orang besar seperti apa? Aku belum pernah bertemu. Bagaimana aku bisa memperkenalkannya? Ayah, tolong pikirkan cara untukku. Coba kamu pikir. Anak Tuan Mo sudah sebesar itu, dia dan istrinya pasti sudah tidak ada yang menarik. Kalau aku bisa mengenal Tuan Mo, mungkin saja. Ucapanmu ada benarnya. Nanti, aku akan meminta asisten Ding untuk memikirkannya. Terima kasih, Ayah. Cheng Sining, kenapa dia di sini? Jangan-jangan dia pelayan keluargamu? Kamu kenal dia? Lihat pakaiannya. Dia tidak terlihat seperti pelayan. Pasti barang palsu. Minggu lalu di TK kita, dialah yang mengaku sebagai istri Presdir. Ayo, kita ke sana. Cheng Sining, sebelumnya kamu terus-menerus bilang kamu istri Presdir di depanku. Hari ini, di depan banyak orang, apa kamu berani memperkenalkan diri lagi? Jangan bercanda. Bagaimana mungkin dia istri direkturmu? Lihat penampilannya yang berantakan, mengatakan dia pelayan keluargamu, itu sudah terlalu memuliakannya. Benar, menurutku dia hanya tukang sapu di halaman keluargamu. Sepanjang hari hanya memikirkan fantasi, ingin menjadi orang kaya. Badannya bau kotor seperti pelayan, menjijikan sekali. Sudahlah. Banyak orang menghadiri pesta direktur Mo, aku akan memberimu sedikit harga diri biar kamu lebih tahu diri.
Aku lapar, ambilkan aku sepotong kue. Kamu tidak punya tangan, aku bukan pelayan. Lalu kamu apa? Tamu terhormat yang diundang direktur, Mo? Jangan bermimpi, cepat bawakan aku kuenya. Kalau tidak, aku akan minta direktur Mo memecatmu. Sudahlah, Mo Yunpei pasti sangat mementingkan pesta ini. Aku tidak boleh membuat masalah. Terlalu tinggi, berlututlah dan berikan padaku. Li Ying, jangan keterlaluan. Sudah aku bilang aku bukan pelayan. Hanya seorang pelayan kecil beraninya bicara seperti itu kepadaku. Aku beritahu ya, aku ini tamu kehormatan direktur Mo, setara dengan setengah majikanmu. Hari ini akan kuberi kau pelajaran tentang tata krama, agar kau tahu bagaimana menjadi anjing bagi orang kaya. Aku beritahu ya, jangan sampai melampaui batas. Oh, begitu saja marah? Kau melahirkan tanpa menikah, datang dan berpura-pura menjadi istri direktur Mo, tapi tidak terlihat wajahmu setebal ini? Beraninya kau menyentuh putriku, akan kubunuh kau. Cheng Xining, aku benar-benar tidak mengerti kau ini orang desa berlagak apa di depanku. Kau ini bagaikan lumpur di bawah kakiku. Kau lebih rendah dari anjing peliharaanku. Percaya atau tidak, aku memang bukan pelayan keluarga Mo. Lihatlah semua masih saja keras kepala. Kalau begitu, katakan kalau bukan pelayan lalu apa? Betul. Cheng Xining, bukankah kau dulu sangat sombong? Hari ini di depan begitu banyak keluarga kaya, kau tidak bisa sombong lagi. Kau ini hanya wanita murahan, simpanan yang tidak punya malu. Cepat lihat, itu apa? Bukankah itu cincin direktur Mo? Cincin direktur Mo kenapa ada padanya? Mungkinkah? Mungkinkah dia nyonya mudamu? Nyonya Mo, aku akan segera membantumu berdiri. Ayah sudah gila. Bagaimana mungkin dia nyonya Mo? Tapi liontin di kalungnya adalah tanda dari keluarga Mo. Cincin itu milik keluarga Mo? Apakah itu berarti dia adalah nyonya Mo? Mungkin saja cincin itu dia curi. Li Ying, jangan menyebar fitnah di sini. Cincin ini diberikan Mo Yunpei kepadaku. Saat ini, aku istri sah dari Mo Yunpei. Semuanya dengar, dia orang desa, punya anak haram. Sekarang di acara seperti ini malah berani mengatakan dirinya adalah Nyonya Mo. Lucu sekali. Nyonya Mo, apakah di rumahmu tidak ada cermin, bahkan air seni pun tidak ada? Tidak sadar diri, Nyonya Mo? Apakah kamu pantas? Satpam, usir wanita gila ini dari sini. Aku rasa kalianlah yang gila. Aku memang istri dari Tuan Mo. Jangan buang waktu dengan wanita gila ini. Dia mencuri cincin Tuan Mo, mengaku sebagai Nyonya Mo. Cepat serahkan cincinnya kepadaku. Pergilah ke rumah sakit jiwa. Lepaskan. Mo Yunpei yang berikan kepadaku. Lepaskan. Wanita rendahan yang tidak tahu malu, hari ini aku akan mewakili Tuan Mo memberimu pelajaran. Kulihat apa kamu masih berani mengaku sebagai Nyonya Mo nanti. Hentikan. Berhenti. Ibu, bagaimana keadaanmu? Kamu datang. penjahat besar ini lagi. Kamu menyakiti ibu lagi. Wah, penipu kecil datang membantu penipu besar. Dan kamu, apa kamu tahu dia bahkan berani mencuri cincin Tuan Mo? Hati-hati dengan Tuan Mo, nanti kamu juga akan dihajar. Siapa yang memberitahumu dia mencuri cincin itu? Bukan mencuri, apakah itu diberikan oleh Tuan Mo? Kamu ini jangan bodoh. Kamu belum tahu kan, dia baru saja mengaku sebagai Nyonya Mo di belakangmu. Dia sama sekali tidak menganggapmu serius. Jangan kira karena ada pria yang membantumu, aku akan melepaskanmu. Hari ini, jika kamu tidak mengembalikan barang Tuan Mo, aku akan menghajarmu dengan pria ini. Berani berbicara seperti itu padaku. Kalian berdua mencari masalah. Bilang kami mencari masalah, menurutku yang mencari masalah adalah kamu. Aku beritahu kamu, ayahku adalah eksekutif senior perusahaan Mo. Aku tamu terhormat Tuan Mo. Sekarang kalian berdua, cepat berlutut padaku, minta maaf. Kalau tidak, aku akan memberitahukan masalah ini kepada asisten Ding. Saat itu, kalian berdua akan mendapat masalah besar.
Asisten Ding. Tuan Mo. Asisten Ding, kamu bilang apa? Tuan Mo? Kalian ini buta. Tuan Mo dan Nyonya Muda pun berani kalian singgung. Kamu Tuan Mo. Jadi, Cheng Xining benar-benar Nyonya Muda dari keluarga Mo? Tuan Mo, tadi aku tidak tahu siapa kamu sebenarnya. Aku mohon, bermurah hatilah. Bermurah hatilah. Bermurah hatilah. Aku salah. Tuan Mo, aku salah. Bodoh. Kalian seharusnya meminta maaf kepada Nyonya Muda. Betul. Xining, aku salah. Mengingat kita adalah teman sekelas, tolong beri aku satu kesempatan lagi ya. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Teman sekelas? Ketika kau berulang kali merendahkanku, mengapa kau tidak ingat kalau kita teman sekelas? Ayah, waktu itu di TK dia memukul ibu dan aku. Patahkan tangan kanan mereka, usir dari perusahaanmu. Lalu beritahukan, semua perusahaan di ibu kota tidak boleh mempekerjakan mereka. Baik, bawa pergi. Tuan Mo, kami tahu kami salah, Tuan Mo. Tolong beri aku satu Tuan kesempatan. Mo, Tolong berikan maafkan kami. kesempatan. Aku mohon. Maaf, aku merusak pestamu. Seharusnya aku yang minta maaf. Aku hanya memikirkan kejutan di pesta untukmu, tapi mengabaikan hal lain. Kejutan untukku? Ibu, sebenarnya pesta ini secara khusus diselenggarakan ayah untuk ibu. Pesta untukku? Tidak mungkin, wanita udik ini sungguh Nyonya Muda Mo? Iya, entah apa yang dipikirkan Presdir Mo sampai-sampai menikahi wanita yang tidak pantas ini, bahkan punya anak dengannya. Aku perkenalkan kepada kalian, dia Cheng Xining, istriku Mo Yunpei, Nyonya Muda keluarga Mo. Jadi, siapapun yang tadi menyinggungnya, usir semua dari sini. Keluarga kalian akan selamanya masuk daftar hitam perusahaanmu. Presdirmo, jangan. Nyonya Muda, maaf. Jika ayah tahu aku telah menyinggungmu, dia pasti akan membunuhku. Itu semua salahmu sendiri. Bawa pergi. Baik, bawa pergi. Terima kasih. Kau istriku. Ini semua tugasku. Bawa Nyonya Muda ganti baju. Kejutan yang ingin kuberikan padamu baru saja dimulai. Nyonya Muda, ini adalah gaun yang Presdir Mo pesan khusus untukmu. Silakan ganti pakaianmu. Nona Muda, setelah kamu selesai berganti pakaian, aku akan merias wajahmu. Tuan Mo sudah berpesan malam ini kamu harus menjadi wanita tercantik di pesta. Tidak menyangka pesta ini ternyata diadakan untukku. Kejutan seperti apa yang akan diberikan Mo Yunpei kepadaku? Wah, cantik sekali. Pantas saja Tuan Mo menikahinya. Akhirnya aku mengerti. Xining, kau benar-benar cantik. Kau pemeran utama wanita di pesta ini. Kau pantas mendapatkannya. Aku kira kamu akan melamar Nyonya Mo yang sesungguhnya di pesta ini. Aku memang akan melamar. Tapi orang yang akan aku lamar adalah kamu. Yunpei. Xining. Yunpei ini hanya bicara tapi tidak bertindak dalam bahasa anak muda. Dia itu pria lugu. Dia sudah menyiapkan acara lamaran ini dengan cermat sejak lama. Tapi tidak disangka, kejutan itu nyaris berubah menjadi bencana. Nyonya Muda, Tuan Mo, sungguh menempatkan kamu di hatinya, bukan hanya mencari desainer internasional untuk mendesain cincin dan gaunmu, tapi juga menjadikan simbol keluarga Mo sebagai kalung dan memberikannya kepadamu. Tidak disangka, Mo Yunpei ternyata akan melakukan sebanyak ini untukku. Ibu kenapa menangis? Ah, ada apa? Apakah ada yang Yunpei lakukan yang tidak kamu sukai? Atau
Kamu tidak mau menikah dengannya. Bukan. Aku bersedia. Sining, aku akan selalu baik padamu. Kamu juga sudah lelah seharian, istirahatlah lebih awal. Ini juga kejutan yang kamu siapkan? Seharusnya, ini karya nenek. Namun, ini cukup sesuai. Berhasil. Di saat-saat genting seperti ini, tetap harus mengandalkanku. Nyonya besar, keluarga Mo kita akan segera ramai. Semoga begitu. Ayo. Jangan. Belum siap? Saat aku melahirkan Yue, ada bekas luka di perutku. Ning, aku yang membuatmu menderita. Aku akan berlipat ganda baik padamu. Mo Yunpei sangat tampan. Kenapa bangun pagi sekali? Sepertinya aku semalam kurang berusaha, ya? Jangan. Hari ini sudah cukup telat. Baiklah, hari ini aku akan membiarkanmu dulu. Sebentar lagi kita ada hal penting yang harus dilakukan. Hal penting? Hal apa? Tentu saja mendaftar pernikahan. Ayo pulang. Kalian kan sudah menikah secara resmi. Kapan kamu berniat bawa Sining menemuinya? Dia? Nenek bicara tentang siapa? Aku akan memikirkannya lagi. Bagaimanapun, membiarkan mereka bertemu membutuhkan waktu yang tepat. Kamu harus bergegas. Bagaimanapun, dia nyonya keluargamu, juga orang yang paling penting bagimu. Nyonya keluargamu? Orang yang paling penting bagi Mo Yunpei? Ternyata, di hati Mo Yunpei sudah ada orang lain. Dia menikah denganku hanya untuk bertanggung jawab saja. Ning, kamu di sini? Sore nanti. Aku ingin mengajakmu bertemu seseorang. Apakah itu wanita? Ya, Baiklah. Ada apa denganmu? Kamu terlihat tidak begitu sehat. Tidak apa-apa. Mungkin hanya sedikit lelah. Kalau begitu, istirahatlah yang baik. Aku akan mengurus hal lain. Karena Mo Yunpei sangat peduli pada orang itu, mengapa aku harus bersikeras mempertahankan posisi istrinya? Kakak sepupu, ibuku akan meninggal. Cheng Yaozu,
Apa urusannya denganku? Jika kau menelepon dan menggangguku lagi, aku akan melapor polisi. Sining, dengar dulu apa kata Bibi. Ada apa lagi? Bibi, baru saja didiagnosis menderita limfoma. Aku mencari dukun. Dia meramalkan nasib. Dukun bilang penyakitku ini adalah balasan atas karma. Jika ingin hidup beberapa tahun lagi, aku harus menebus dosaku sendiri. Aku sudah memikirkannya. Yang paling aku sesali seumur hidup ini adalah dirimu. Sining, pulanglah sebentar. Dulu, perhiasan emas yang ibumu tinggalkan masih ada padaku. Aku akan mengembalikannya padamu. Sebagai permintaan maafku, Sining, demi ayahmu, datanglah ke sini sekali saja. Berilah aku satu kesempatan. Bagaimanapun juga, saat aku masih kecil, Bib masih baik padaku. Baiklah, aku akan pulang sekarang. Ya? Baik, aku menunggumu. Paman Chen. Nona muda. Paman Chen, tolong panggilkan aku taksi. Aku ada urusan di luar. Ini Tuan Muda tahu kamu akan pergi. Tidak perlu memberitahunya dulu, aku akan segera kembali. Baik. Kak, mau kemana? Kalian mau melakukan apa? Melakukan apa? Kau pergi begitu saja dengan pria, meninggalkan kekacauan ini. Siapa yang akan membereskannya? Hah? Membuat kakiku patah, membuat Yaozu hampir tidak punya keturunan. Pak Li juga datang menagih utang. Semua kerugian ini harus kau ganti. Kalian mau berapa banyak? Tidak banyak. 10 miliar. Apa? 10 miliar? Kenapa kalian tidak merampok saja? Menuntutmu 10 miliar itu sudah sopan kepadamu. Kau dekat dengan Mo Yunpei, orang terkaya di ibu kota, bahkan melahirkan anaknya. Kau pasti banyak mengeruk uang, kan? Aku beritahu ya, kalau kau hari ini tidak memberi kami ganti rugi, jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Aku tidak punya uang ini. Meskipun aku punya, aku tidak akan memberikannya. Cepat lepaskan aku. Kalau tidak, aku akan melapor polisi. Melapor polisi? Waktu itu kau kabur itu keberuntungan. Kali ini kau tidak akan bisa lolos. Ikat dia. Lepaskan aku. Hahaha. Lihat mau lari kemana? Hah? Hahaha. Pergi, cepat jalan. Hal ini, Ning cepat lambat akan tahu. Tuan Muda, Nyonya Muda pergi keluar, sampai sekarang belum pulang. Menurutmu? Apa? Dia keluar? Kak, mengapa kau harus menanggung penderitaan ini? Bukannya hanya 10 miliar. Bukankah selesai jika kau memberikannya? Mintalah lagi pada Mo Yunpei. Kalian melakukan ini padaku? Jika Mo Yunpei tahu, dia tidak akan membiarkan kalian. Apakah penderitaan yang lalu belum cukup? Astaga, apakah kau mengancamku? Aku sangat takut jika aku ketakutan seperti ini. Dan tanganku gemetar, menggoresnya beberapa kali di wajahmu. Apakah Mo Yunpei masih akan menginginkanmu? Mo Yunpei meneleponmu. Kamu tidak akan berpikir, saat dia bertemu denganmu lagi, aduh, kekasih kecilmu yang cantik ini akan menjadi iblis betina, bukan? Sepertinya, mereka tidak akan menyerah begitu saja jika tidak diberi uang. Tapi aku tidak bisa lagi menyusahkan Mo Yunpei. Baiklah, aku akan memberi kalian uang. Berikan ponselmu padaku, aku akan mentransfernya. Jika dari awal kamu tahu diri, bukankah semuanya selesai? Hah? Tunggu. Kalian pikir
Wanita ini yang paling dia benci adalah kita. Bagaimana jika dia sudah mentransfer lalu pergi ke Mo Yunpei untuk mengadukan kita? Kita akan tamat. Aduh. Aku tidak akan memberitahunya. Tidak akan memberitahu? Seumur hidupku ini, hal yang paling tidak kupercayai adalah wanita. Kecuali... Aku menidurimu. Jangan. Jika aku sudah tidur denganmu, meskipun kau punya 1000 nyali, kau tidak akan berani memberitahu Mo Yunpei. Kau telah mengkhianatinya. Angkat dia. Jangan. Bangun. Jangan. Bagus. Kalian keluarlah. Keluar. Cepat keluar. Tutup pintunya. Kenapa dia belum mengangkat telepon? Dia tahu aku akan mengajaknya keluar sore ini. Saat Nona Muda keluar, dia menyuruhku tidak memberitahumu. Segera lacak ponsel Nona Muda. Cepat. Baik. Jangan, lepaskan aku. Lepaskan aku. Bu, kali ini 10 miliar sudah pasti. Anakku, dengan uang ini, aku akan memilihkan gadis tercantik. Jadi istrimu. Baik, Bu. Ayo. Tuan Muda, lokasi ponsel. Nona Muda sudah ditemukan. Ada di kampung halamannya. Kampung halaman? Jangan mendekat. Jangan mendekat. Astaga. Jangan takut. Aku ini sangat kuat. Asalkan kau merasakan aku sekali saja seumur hidupmu, tidak akan lagi menyukai pria tidak berguna itu. Aku seumur hidup ini bisa meniduri wanita orang terkaya di ibu kota, itu sepadan. Kemarilah. Jangan, lepaskan aku. Lepaskan aku. Jangan. Tunggu sebentar. Setelah merasakan kenikmatannya, kau akan berlutut memohon padaku. Kemarilah. Sialan, perempuan jahat. Aku hari ini pasti akan menidurimu. Jangan. Mo Yunpei. Mo Yunpei? Siapa itu? Pak Mo. Cari mati, tangkap mereka semua. Aku akan menyelesaikan urusan ini dengan mereka. Baik. Jangan, Pak Mo. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ning, kamu baik-baik saja. Mo Yunpei. Tenang saja. Orang yang telah menyakitimu, aku akan membuat mereka membayar mahal. Kali ini, aku akan membalas dendam sendiri. Pak Mo, itu bukan urusanku. Semua itu ide Zhang Fang, wanita jahat itu. Aku cuma linglung sesaat. Ampuni aku. Lumpuhkan dia. Buang dia ke tempat sampah sebagai pupuk. Baik, bawa dia pergi. Pak Mo, ampuni aku. Pak Mo. Sekarang, giliran kalian. Sining, bertahun-tahun ini aku juga tidak buruk padamu kan? Aku memberimu makan, memberimu tempat tinggal, bahkan membantumu menjaga Yue. Sekalipun kali ini aku dibutakan nafsu. Itu sudah impas, bukan? Memberiku makan, memberiku tempat tinggal. Aku dan anakku makan. Sisa-sisa makanan kalian tidur di lantai yang dingin. Tapi rumah itu dibangun dengan tabungan orang tuaku. Kau masih berani bilang kau merawat Yue?
Waktu kecil kau kesal karena dia menangis, diam-diam memberinya obat tidur. Kalau bukan karena aku segera mengetahuinya, dia sudah lama dijual olehmu ke pedagang manusia. Aku waktu itu hanya takut kau terbebani oleh anak itu dan menjanda seumur hidup. Lagi pula, aku membuatmu menderita sedikit. Bukankah ini juga demi kebaikan keluarga Cheng kalian? Keluarga Cheng hanya punya Yaozu satu-satunya keturunan. Kau seorang wanita, mana bisa meneruskan garis keturunan? Sekalipun kau menggantikan adikmu menerima sedikit penderitaan, bukankah sudah seharusnya? Sudahlah, jangan dipermasalahkan lagi ya. Sampai sekarang, kau masih melindunginya, tapi apa dia akan melindungimu? Kak, aku salah. Sebenarnya semua ini adalah ide ibuku. Kata pepatah, setiap kesalahan ada pelakunya. Jika kau ingin menuntut, cari saja dia. Kak, dulu kau yang paling baik padaku. Kali ini, aku bertindak bodoh. Mendengarkan hasutan ibuku. Berikan aku satu kesempatan lagi, berikan aku satu kesempatan lagi ya. Benar. Dulu aku memang yang paling menyayangimu. Orang tuaku hanya punya aku satu anak, aku menganggapmu seperti adik kandung. Tapi kamu, dulu kau memukuliku, memarahiku saat kau di SMP untuk menyenangkan yang kau sebut kakak. Kau bahkan ingin dia melecehkanku. Hewan. Kau baik-baik saja, Yaozu. Yaozu masih kecil, dia masih belum mengerti. Kau sebagai seorang kakak, tidak bisakah kau lebih berbesar hati? Kau ingin mencabut nyawanya, ingin memutuskan keturunan keluarga Cheng. Keturunan seperti ini lebih baik tidak ada. Kak, aku salah. Aku salah. Bukan. Semua kesalahan adalah kesalahan ibuku. Kau masukkan dia ke penjara, aku tidak akan protes sama sekali. Kita sama-sama keluarga Cheng, betul kan? Kita ini keluarga, betul kan? Sudah lihat, ini putra yang selalu kau junjung tinggi, kau selalu memikirkannya, melakukan kejahatan demi dia. Tapi dia, bagaimana dia memperlakukanmu? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Yaozu tidak seperti itu. Tidak, ini karena kau memaksanya. Semua karena aku memaksanya? Baik, aku akan memberi kalian kesempatan lagi. Ini sebotol racun. Kalian berdua hanya satu yang bisa hidup. Lepaskan ikatan mereka, biarkan mereka memilih sendiri. Aku masih muda. Aku tidak ingin mati. Aku tidak ingin mati. Kau harus memberiku kesempatan. Bertahun-tahun ini, aku menyayangimu. Aku memanjakanmu. Demi mengumpulkan uang, ayahmu kena kanker. Aku bahkan tidak mengobatinya. Dasar kamu tidak tahu balas budi. Kenapa kamu tega membiarkan ibumu mati? Jika kamu tidak mati, akulah yang akan mati. Berapa tahun lagi kamu bisa hidup? Lebih baik kamu mati daripada aku. Kak, aku sudah menghukum wanita yang merusak keluarga Cheng. Bisakah kamu melepaskanku sekarang? Meskipun dia salah, bagaimanapun dia ibu kandungmu. Kamu tega bertindak kejam. Aku tidak punya adik sepertimu. Kak, aku melakukannya sesuai perintahmu. Ini sama sekali bukan racun, melainkan sebotol air pewarna. Aku hanya ingin melihat kalian saling bermusuhan saja. Kamu mempermainkanku. Aku akan melawanmu. Aku akan melawanmu. Tidak tahu diri. Lumpuhkan tangan dan kaki mereka. Bawa semua bukti ke Biro Inspeksi. Baik, bawa mereka. Kalian semua mempermainkanku. Kau brengsek. Kenapa? Apakah kau takut? Tidak. Aku hanya berharap roh mendiang ayahku tidak menyalahkanku. Jangan khawatir. Kau hanya melakukan yang seharusnya. Ayah dan ibu mertua pasti tidak akan menyalahkanmu.
Yunpei. Sudah, hari ini kau juga pasti lelah. Istirahatlah lebih awal. Malam ini aku akan tidur di ruang kerja dulu. Aku kembali merepotkan Yunpei. Apakah dia marah padaku? Lebih baik aku pergi meminta maaf. Nyonya muda kita ini benar-benar banyak ulah. Padahal Tuan Muda sore tadi sudah bilang akan mengajaknya keluar. Tapi dia malah lari sendiri dan membuat masalah. Padahal tidak lama lagi ulang tahun Tuan Muda. Masih ada saja hal merepotkan seperti ini. Bagaimanapun, dia berasal dari keluarga biasa. Kalau saja dia adalah wanita itu, pasti tidak akan begini. Pantas saja Tuan Muda pergi tidur di ruang kerja. Wanita yang mereka maksud. Pasti orang yang ingin Yunpei perkenalkan padaku, kan? Nyonya besar. Ulangi perkataan kalian tadi sekali lagi. Dasar kau anak nakal. Apa Ningning pergi tanpa memberitahumu? Lalu kau marah padanya. Apa kau mau bertindak sesukamu? Ningning itu anak yang baik. Kau malah memarahinya. Kau tidak takut melukai hatinya? Tidak. Nenek, jangan ikut campur. Urusan aku dan dia nenek tidak mengerti. Bagaimana bisa aku tidak mengerti? Yunpei, menjalani kehidupan berumah tangga tidak perlu terlalu serius. Bukankah itu soal kau mengalah? Dan mengalah lagi. Kau terus mengalah, terus berkompromi. Urusan dua orang bukankah akan berjalan lancar? Nenek, aku tidak marah pada Ningning. Aku hanya marah pada diriku sendiri. Mengapa aku tidak bisa membuat Ningning bergantung padaku? Mengapa aku tidak bisa membuat Ningning mempercayaiku, bersandar padaku, saat menghadapi kesulitan langsung memberitahuku, agar aku yang menyelesaikannya? Tapi nenek benar, hidup harus terus berjalan. Aku percaya selama aku cukup berusaha, suatu hari nanti, Ningning akan sepenuhnya mempercayaiku. Kau mau kemana? Minta maaf pada Ningning. Dasar anak nakal. Mo Yunpei. Ningning, ada yang ingin ku bicarakan. Kebetulan aku juga ada yang ingin ku bicarakan. Baiklah, kau dulu yang bicara. Sore tadi, aku seharusnya tidak langsung pergi tanpa berkata apa-apa. Sudah merepotkanmu. Maaf. Orang yang seharusnya minta maaf adalah aku. Aku tidak bisa membuatmu menceritakan masalahmu secepatnya kepadaku. Aku tidur di ruang kerja bukan karena aku marah padamu. Aku hanya ingin merenungkan diri. Ningning, aku pasti akan berbuat lebih baik. Memberimu lebih banyak rasa aman. Percaya padaku ya. Mo Yunpei lembut sekali. Aku sepertinya semakin terbawa perasaan. Aku sangat ingin selalu bersamanya. Ini semua kau yang buat? Yu Yue sedang berlibur bersama nenek. Jadi, aku membiarkan para karyawan di rumah libur semua. Maka, hanya ada aku yang memasak. Jangan jijik ya. Mana mungkin aku jijik, kelihatannya enak semua. Ini apa? Oh, dari Yue Yue untukmu. Katanya kau harus membukanya sendiri. Ibu, ini gelang buatanku sendiri. Untuk ibu, aku sayang ibu. Sudah, cepat makan. Mo Yunpei begitu baik padaku. Aku juga seharusnya melakukan sesuatu untuk membalasnya. Oh ya, kemarin para pelayan bilang ulang tahun Yunpei akan segera tiba. Oh ya, ku dengar ulang tahunmu akan segera tiba. Apa ada keinginan? Aku tidak pernah merayakan ulang tahun. Makanlah dulu, aku kembali ke kantor.
Nyonya muda, ulang tahun tuan muda di keluargamu adalah sebuah tabu. Tabu? Apa maksudmu? Ulang tahun tuan muda bertepatan dengan seseorang. Orang itu mengalami sesuatu. Sejak saat itu, tuan muda tidak pernah merayakan ulang tahun lagi. Orang itu? Dia. Orang yang ingin tuan muda kau temui. Selebihnya, sebagai seorang bawahan, aku tidak bisa banyak bicara. Mungkin, setelah Nyonya besar kembali, kamu bisa bertanya padanya. Lagi-lagi orang itu? Perasaan Mo Yunpei padanya ternyata begitu dalam. Tidak. Aku tidak bisa terus-menerus pengecut seperti ini dan menghindar. Aku tetap harus mencari tahu dulu. Jika Mo Yunpei mengaku sendiri, orang itu adalah yang benar-benar dicintainya, aku baru akan membuat pilihan. Mo Yunpei. Yunpei, aku hanya ingin bertanya, waktu itu siapa orang yang kamu ingin aku temui? Dia? Benar-benar sangat penting bagimu? Dia. Aku akan membawamu menemuinya nanti malam. Aku akan menceritakan semua hal kepadamu. Ini rumah leluhurku. Dia tinggal di sini. Selalu tinggal di sini? Ya, sudah lebih dari 10 tahun. Lebih dari 10 tahun? Mungkinkah mereka teman masa kecil? Tuan muda, kamu sudah kembali. Suasana hatinya sedang tidak baik hari ini. Dia pergi ke taman sejak pagi. Sekarang sudah malam. Bagaimanapun kami membujuknya, dia tidak mau kembali. Aku akan melihatnya. Kau tunggu aku di sini dulu. Aku jarang melihat Mo Yunpei begitu terburu-buru. Dia pasti sangat peduli pada orang itu. Aku membawanya untuk menemuimu. Dia sangat cantik, terlihat begitu anggun, elegan. Dia dan Mo Yunpei barulah orang yang sepadan. Saat ini, aku merasa sangat jauh dari mereka. Sangat jauh. Kamu Cheng Sining? Ya, aku. Maaf, aku tidak tahu tentang keberadaanmu. Ninging, ini ibuku. Dia ibumu? Malu sekali, aku malah membuat kekeliruan besar, menganggap ibu Mo Yunpei sebagai cinta pertamanya. Tentu saja. Kenapa kamu bertanya begitu? Ah, tidak. Aku hanya berpikir, kamu sangat muda dan cantik sekali. Yunpei selalu menceritakan tentangmu dan Yue. Sebenarnya aku sudah lama ingin bertemu kalian. Cantik sekali. Tidak heran Yunpei sangat menyukaimu. Gelang ini ditinggalkan oleh nenek Yunpei untuk sekarang akan kuberikan padamu. Nah, kamu sudah pulang. Cepat tutupi gelangnya. Oh, sebenarnya ada apa ini? Ibu, ini Ningning, istriku. Coba ibu lihat lagi. Maaf, apa aku mengejutkanmu? Tidak. Anak baik. Gelang ini simpan baik-baik. Aku agak lelah, harus kembali beristirahat. Aku akan mengantar ibu beristirahat dulu. Tunggu aku sebentar. Ya. Ada apa sebenarnya? Kak Yunpei, aku datang menjenguk Bibisu. Dengar-dengar Bibisu kambuh lagi. Kamu siapa? Halo, aku Cheng Sining, aku. Jadi kamu wanita yang membawa beban dan menikah dengan keluargamu? Aneh juga, kamu pertama kali bertemu Bibisu, dia malah kambuh. Jangan-jangan kamu membawa sial? Kenapa kamu ada di sini?
Kak Yunpei, bagaimana keadaan Bibisu? Dia sudah lama tidak kambuh. Kenapa hari ini malah? Kebetulan saja. Ibu sudah minum obat. Jangan khawatir. Kak Yunpei, beberapa hari ini, aku terus mencari obat untuk penyakit Bibisu. Lihat, mataku sampai memerah. Lihat, mataku sampai memerah. Nanti akan kupanggil dokter untuk memeriksamu. Jangan terlalu memaksakan diri. Yu Erong, aku akan membawa iparmu pulang duluan. Ayo. Aku sudah menyukai Mo Yunpei bertahun-tahun. Kenapa begitu kau muncul, kau bisa merebutnya? Mo Yunpei harus jadi milikku. Yunpei, ada apa sebenarnya dengan ibu? Dan lagi, anak yang dia sebutkan itu siapa? Anak yang dia sebutkan adalah adik kandungku. 20 tahun lalu, pada hari ulang tahunku dan ibu, ayah mengajak adikku membeli hadiah ulang tahun. Namun, mereka mengalami kecelakaan. Ayah dan adikku meninggal di tempat. Arong. Tidak. Tidak. Setelah hari itu, ibuku sakit parah. Ketika dia bangun, dia tidak lagi waras. Nama ayah dan adikku menjadi tabu. Aku dan ibuku tidak pernah merayakan ulang tahun lagi. Lalu, kenapa ibu kambuh tadi? Karena gelang ini. Gelang? Adikku punya gelang yang persis sama. Dia memakainya setiap hari. Jadi ibu mengira. Oh, begitu. Tapi gelang ini diberikan oleh Yue kepadaku, kenapa bisa kebetulan sekali? Yue yang memberikannya. Ya, Yue bilang dia sendiri yang membuatnya. Ini. Benarkah begitu? Maaf, seandainya aku tahu aku tidak akan memakai gelang ini. Hal ini bukan salahmu. Jangan merasa terbebani. Kalau begitu, bisakah aku mengunjungi ibu lagi? Aku merasa dia tinggal sendiri di rumah lama terasa sangat kesepian. Nanti saja setelah beberapa waktu. Biarkan dia menenangkan diri dulu. Selama waktu ini ada Yuerong yang menemaninya. Oh, gadis yang tadi bernama Jiang Yurong. Dia teman baik adikku. Bisa dibilang keluarga kami memiliki hubungan dekat. Dia hanya seorang gadis kecil yang belum dewasa. Jika ada yang tidak berkenan, jangan diambil hati, ya. Apakah aku salah dengar? Nada bicara Yunpei seperti sangat menyayanginya. Sudahlah, aku sudah pernah melakukan kesalahan sekali. Aku harus percaya pada Yunpei. Nyonya muda, kenapa kamu memasak sendiri? Aku melihat di resep obat herbal, ada satu sup tonik, sangat cocok untuk ibu. Jadi aku ingin membuat satu porsi dan mengantarkannya. Meskipun selama ini aku tidak bisa menemuinya, tapi aku berharap bisa melakukan sesuatu untuknya, agar dia bisa lebih bahagia. Nyonya muda, kamu benar-benar perhatian. Ini semua sudah seharusnya. Siapkan mobil, aku akan mengantarnya sekarang. Baik. Tolong berikan sup tonik ini kepada Nyonya. Pembawa sial, kau masih berani datang ke sini. Pembawa sial, beraninya kamu datang lagi. Terakhir kali kamu membuat Bibisu sakit. Apa itu belum cukup? Sekarang datang lagi. Apa kamu ingin Bibisu mati di depanmu? Baru kamu senang? Jangan omong kosong di sini. Aku datang untuk membawa sup tonik untuk ibu mertuaku. Sup tonik? Bahan-bahan yang digunakan Bibisu semuanya adalah makanan organik terbaik di dunia. Bahkan airnya diangkut langsung dari pegunungan Alpen. Apa yang kamu buat? Bahkan anjing keluargamu pun tidak mau memakannya. Cepat bawa barang-barangmu dan pergi dari sini. Kalau ada yang harus pergi, itu kamu. Jangan lupa, aku nyonya muda keluargamu dan kamu adalah orang luar. Nyonya muda keluargamu seharusnya aku.
Aku dan kakak Yunpei sudah berteman bertahun-tahun. Kalau bukan karena kamu yang tidak tahu malu ini, memanjat ke tempat tidurnya dan membawa pulang anak haram, apa menurutmu kakak Yunpei akan menikahimu? Teman sejak kecil? Kalian sudah kenal bertahun-tahun, tapi Mo Yunpei mengapa tidak pernah menikahimu? Kami sebenarnya sudah dalam tahap pembicaraan pernikahan. Jika bukan karena kemunculanmu, kakak Yunpei sudah menikah denganku. Apapun yang kamu katakan, aku tidak akan percaya padamu. Bagaimana kalau aku punya bukti cinta kami? Apa kamu berani melihatnya? Lihatlah baik-baik, jangan lagi bermimpi jadi Cinderella dari pangeranmu. Hari ini menghabiskan sepanjang hari dengan Arong. Senang sekali. Aku bermimpi tentang Arong lagi. Senyumnya masih begitu manis. Arong, aku sangat merindukanmu. Kau lihat, semua catatan harian ini semuanya ditulis oleh Kak Yunpei untukku. Jiang Yuerong, hubungan kami sudah lebih dari 20 tahun. Kami saling mencintai, tapi kau, si pelakor yang tak tahu malu ini, kau ikut campur, menghancurkan kebahagiaanku. Jika kau tahu apa itu rasa malu, aku sarankan kau segeranya dari keluargamu dengan anak harammu. Jangan khawatir, aku, Jiang Yuerong, pasti akan memberimu kompensasi besar. Ternyata, Mo Yunpei mencintai orang lain. Tidak heran selama ini, dia hanya bilang akan bertanggung jawab, tidak pernah mengatakan mencintaiku. Tidak, Cheng Xining, kau tidak boleh berpikir begitu. Kau pernah bilang, harus percaya pada Mo Yunpei. Kamu bilang, akan percaya pada Mo Yunpei. Apapun yang terjadi, kamu harus bertanya langsung untuk mengetahui kebenarannya. Apa kamu tuli? Aku bicara padamu. Apa kamu tidak dengar? Ini urusanku dengan Mo Yunpei. Aku akan menyelesaikannya sendiri. Aku sendiri yang akan bertanya dengan jelas. Tidak perlu kamu ikut campur. Perempuan jahat ini ternyata masih belum menyerah. Kamu yang memaksaku. Yunpei, ada sesuatu yang ingin kutanyakan. Ada apa? Terburu-buru sekali. Aku ingin bertanya tentang Jiang Yuerong. Yuerong, ada apa dengannya? Tuan Mo, gawat. Ada telepon dari rumah tua. Nyonya keracunan dan dilarikan ke rumah sakit. Ada apa dengan Yuerong? Kenapa ibuku bisa keracunan? Dia yang meracuni Bibisu. Omong kosong apa kamu? Hari ini Ningning tidak pergi ke rumah tua. Yunpei, aku pergi ke rumah tua. Untuk apa kamu pergi ke rumah tua? Bukankah aku sudah bilang, jangan pergi dulu? Aku hanya merasa ibu sangat kesepian tinggal sendirian, ingin mengunjunginya sebentar. Mengunjungi? Yang kamu sebut mengunjungi itu dengan memberikan Bibisu sup penambah stamina yang beracun? Sup penambah stamina yang beracun? Bagaimana mungkin? Sampai kapan kamu masih ingin membantah? Bibisu pingsan karena meminum sup yang kamu berikan. Dokter bilang, di dalam sup itu ada racun. Tidak mungkin. Sup penambah stamina itu aku mencari banyak resep lalu memilih bahan-bahan dengan cermat. Dan saat merebus sup, kepala pelayan juga melihatnya. Apa gunanya kepala pelayan melihatnya? Dia kan tidak datang bersamamu. Ada banyak kesempatan bagimu untuk meracuni. Apalagi terakhir kali kamu yang membuat Bibisu kambuh. Kali ini Kak Yunpei tidak mengizinkanmu datang. Mengapa kamu tetap datang? Apa sebenarnya niatmu? Aku hanya ingin mengantar sup. Aku berpikir, meletakkannya, dan langsung pergi agar ibu tidak melihatku. Jadi tidak akan memancing emosinya. Tapi kamu malah meracuninya. Aku tidak meracuni. Yunpei, percayalah padaku. Sekarang buktinya sudah jelas, Bibisu sampai terbaring di sana karena dia minum sup herbal kamu. Kamu masih ingin membujuk dengan kata-kata manis. Sampai kapan kamu akan menipu kakak Yunpei? Kak Yunpei, jangan sampai kamu ditipu lagi oleh wanita jahat ini.
Dia pasti melihat bahwa dia telah menyebabkan Bibisu kambuh. Takut Bibisu akan mengusirnya dari keluargamu. Jadi dia ingin meracuni Bibisu sampai mati. Jangan menuduh sembarangan. Aku menuduh sembarangan? Lalu mengapa racun itu terdeteksi di dalam sup yang kamu kirimkan? Bisakah kamu menjelaskannya? Aku. Cukup. Kakak Yunpei, cepat cari orang untuk menangkap wanita jahat ini. Masalah ini tidak mungkin dilakukan oleh Ningning. Kak Yunpei, jelas-jelas dia yang meracuni. Mengapa kamu tidak percaya? Karena aku percaya Ningning. Meskipun seluruh dunia memiliki kecurigaan meracuni, Ningning tidak akan melakukannya. Yunpei, terima kasih. Terima kasih telah mempercayaiku. Bodoh. Kamu adalah istriku. Asal kamu bilang tidak, aku pasti akan mempercayaimu. Kak Yunpei, kamu benar-benar percaya wanita itu? Bagaimana kalau... Tidak ada kalau. Untuk mengetahui kebenarannya sangat mudah. Beberapa waktu lalu, aku memasang kamera pengawas di rumah lama. Ketika aku datang, aku sudah meminta orang memeriksanya. Sebentar lagi semuanya akan terungkap. Tuanmu, masalahnya sudah diselidiki. Kak Yunpei, aku tiba-tiba teringat. Ada sedikit urusan di rumah. Aku pulang duluan. Tuanmu, rekaman CCTV sudah ditemukan. Yang meracuni Nyonya adalah Jiang Yuerong sendiri. Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin aku meracuni Bibisu? Kalau begitu, bagaimana kamu menjelaskan ini? Saat itu aku hanya menyesuaikan rasa sup itu saja. Nona Jiang, kamu jangan mengelak lagi. Aku sudah menemukan botol berisi racun, hanya ada sidik jarimu di sana. Kak Yunpei, mengingat hubungan kita selama bertahun-tahun ini, tolong ampuni aku kali ini, ya? Kamu meracuni ibuku, mencoba menjebak istriku. Kamu ingin aku memaafkanmu. Kak Yunpei, aku hanya takut Cheng Sining merebutmu. Makanya aku tidak berpikir jernih dan memikirkan cara-cara ini. Lihatlah aku, bertahun-tahun ini, aku sangat mencintaimu. Bisakah kamu memaafkanku kali ini? Aku tidak akan berani lagi lain kali. Kumohon padamu, Kak Yunpei. Dan Arong, kalau Arong tahu, dia pasti akan memaafkanku. Jangan sebut Arong. Kamu tidak pantas menyebutnya. Arong? Bukankah itu panggilan Yunpei untuk Jiang Yuerong? Kenapa? Selama bertahun-tahun, aku memperlakukanmu dengan baik demi Arong. Tidak kusangka, malah menumbuhkan ambisimu. Ambisi? Mo Yunpei, kalianlah adik kakak keluargamu yang pertama kali menggangguku. Adikmu, Mo Yunrong, bersikeras ingin berteman denganku. Kamulah yang setelah adikmu meninggal, merawatku dengan sangat baik. Kalianlah yang pertama kali menggangguku. Sekarang kamu malah bilang itu ambisiku. Jangan membuat dirimu terdengar begitu menyedihkan. Kamu tahu betul, aku merawatmu. Hanya karena kamu teman baik adikku dan namamu juga. Kebetulan ada kata Rongnya. Ternyata, Arong yang di buku harian itu adalah adik Yunpei. Aku hampir salah paham lagi tentang Mo Yunpei. Aku tidak percaya, Kak Yunpei. Kau pasti menyukaiku. Semua ini karena dia. Semua karena wanita jahat ini merusak hubungan kita. Berani sekali kau menghina istriku lagi. Akan kubunuh kau. Pengawal, seret Jiang Yuerong keluar. Pukul dia dengan keras. Bawa dia beserta buktinya ke kantor polisi. Baik, bawa dia. Kak Yunpei, Mo Yunpei, kau sungguh kejam. Maaf Ningning, kau jadi menderita lagi? Kali ini, aku yang seharusnya minta maaf. Saat aku pergi mengantar sup tonik, Jiang Yuerong menunjukkan kepadaku buku harian yang kau tulis dulu. Dia bilang Arong yang tertulis di sana adalah dia. Aku hampir saja percaya omong kosongnya, mengira orang yang kau cintai adalah dia. Mana mungkin aku mencintainya? Yang selalu kucintai, jelas-jelas hanya kau. Kau, katakan sekali lagi. Ningning, ku bilang, aku mencintaimu. Tapi,
Tapi dulu kamu tidak pernah memberitahuku. Aku juga baru menyadarinya. Perasaanku padamu sudah sangat dalam. Maaf, dulu aku terlalu lambat sehingga kamu selalu merasa tidak aman. Mulai sekarang, setiap hari aku akan memberitahumu betapa aku mencintaimu. Yunpei, Ibu sudah bangun, aku keluar dulu. Sining, jangan pergi. Ibu, bagaimana keadaanmu? Sining, kemarilah. Ibu, bukan aku tidak ingin bertemu denganmu. Ibu, Ning takut akan merangsangmu. Jadi, Ibu tidak apa-apa. Berbaliklah. Ibu sudah siap secara mental. Benarkah? Ibu, apa ibu benar-benar sudah siap? Jangan terlalu memaksakan diri. Aku baik-baik saja. Sining, cepat kemari ke ibu. Bagaimana ini? Berbalik atau tidak? Sudahlah, aku akan mencobanya. Lihat, ibu tidak apa-apa. Bu, apakah ibu sudah pulih? Aku belum pulih. Hanya saja entah kenapa, setiap kali aku melihatmu, hatiku terasa sangat lega. Hal-hal yang membebani hatiku, seolah berkurang banyak, sangat banyak. Benarkah? Kalau begitu setelah keluar dari rumah sakit, pindah saja, tinggal bersama kami. Jangan tinggal sendirian lagi di rumah lama. Nanti, aku akan menemanimu setiap hari. Tapi, aku masih sakit, bagaimana kalau... Tidak ada bagaimana kalau. Bu, sudah diputuskan begitu. Setelah ibu keluar dari rumah sakit, kita pulang bersama. Baiklah. Oh ya, Yunpei. Keracunanku kali ini pasti tidak ada hubungannya dengan Sining. Kamu jangan salah paham padanya. Bu, aku sudah menyelidikinya dengan jelas. Jiang Yurong yang melakukannya. Dia tidak hanya meracuni ibu, tapi juga ingin menjebak Nining. Sungguh sulit menilai isi hati seseorang. Kita sudah begitu baik padanya, dia malah melakukan hal seperti ini. Yunpei, kamu tidak boleh membiarkannya. Sining sudah seperti putriku sendiri, tidak ada yang boleh menyakitinya. Bu, tadi ibu bilang putri. Bertahun-tahun, baru kali ini kamu mengatakannya. Benar. Aku bahkan menyebutkan putriku. Dan setelah itu aku tidak kambuh. Ning, ini semua berkah yang kamu berikan padaku. Kamu bintang keberuntungan bagi keluargamu. Kalau begitu nanti, aku akan menemanimu setiap hari. Kondisi kesehatanmu pasti akan semakin membaik. Baik, bagus sekali. Aku dengar kamu juga melahirkan cucu untukku. Mengapa dia tidak datang? Yuyue sedang berlibur dengan nenek buyut. Dia akan kembali hari ini. Kalau begitu, apakah ada fotonya? Tunjukkan padaku. Ada, tapi Yuyue dan Arong sedikit mirip. Aku khawatir jika kamu melihatnya. Jangan khawatir. Aku tidak akan kenapa-kenapa. Ayo, cepat tunjukkan foto cucuku padaku. Tuan Mo gawat, nona muda diculik. Bagaimana bisa? Bukankah Yuyue pergi berlibur? Siapa yang menculiknya? Jiang Yuerong. Apa? Bagaimana mungkin dia? Jiang Yuerong kabur saat kami tidak memperhatikan. Saat itu, Nyonya Besar sedang kembali bersama Nona Kecil. Jiang Yuerong menikam Nyonya Besar dan menyandera Nona Kecil. Lalu, dia ada di mana sekarang? Aku baru saja menerima kabar. Jiang Yuerong membawa Nona Kecil ke gedung mangkrak di pinggir kota. Dia juga memintamu dan Tuan Mo menemuinya. Kalau tidak, dia akan melenyapkan nyawa Nona Kecil. Yunpei, kita harus menyelamatkannya sekarang. Baik. Tunggu aku. Aku ikut. Ibu, biarkan aku dan Ningning yang menangani ini. Ibu tunggu saja kabar dari kami di sini. Jangan membuat kami khawatir. Ya, Ibu, kami pasti akan menyelamatkan Yuyue. Baiklah. Kalau begitu, aku akan menunggu kalian di sini. Kalian harus menyelamatkan cucuku ya. Ini. Foto Yuyue. Yue dan Arong agak mirip. Aku takut ibu akan... Bagaimana jika
Aku tidak akan kenapa-kenapa. Kenapa bisa begini? Yue dan Arong persis sama. Ibu, Arong. Arong, ibu akan menyelamatkanmu. Yue. ayah, ibu, tolong aku. Aku sangat takut. Yue. Jangan mendekat. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Jiang Yuero, lepaskan putriku. Apa yang kamu inginkan? Aku bisa menuruti semuanya. Tuanmu, aku menginginkanmu. Apa kamu akan memberikannya? Aku kira tuanmu menghadapi segala sesuatu selalu saja memasang wajah datar. Ternyata, kamu juga punya saat-saat takut. Ayah, ibu, tolong aku. Aku sangat takut. Asalkan kamu melepaskan putriku, aku bisa memberikan seluruh perusahaanmu kepadamu. Tuanmu, kamu pikir aku bodoh? Jika aku mengambil perusahaanmu, kamu pasti akan membunuhku nanti. Bagaimana kalau begini saja? Aku memberimu pilihan. Jika kamu memilih dengan benar, putrimu bisa hidup. Pilihan apa? Sangat mudah. Putrimu dan istrimu. Hanya satu yang bisa hidup. Aku bunuh dia sekarang. Atau dia melompat dari sana. Bagaimana pilihanmu? Baik, aku akan melompat asal kau berjanji melepaskan putriku. Kau bisa menyuruhku melakukan apa saja. Ning. Jangan sakiti ibuku. Kau tenanglah. Aku tidak bisa tenang. Asal bisa menyelamatkannya, aku rela mati. Tidak. Anak kecil, kau lihat tidak? Ayahmu sama sekali tidak mencintaimu. Dia lebih memilih kau mati loh. Diam kau. Aku memerintahkanmu melepaskan putriku. Kalau tidak, aku akan langsung membunuhmu. Kau bunuh aku. Ayahku tahu aku telah menyinggungmu. Dia akan segera memutuskan hubungan denganku. Sekarang aku tidak punya apa-apa. Sudah menemui jalan buntu. Tapi meskipun aku mati, aku juga akan menyeret keluargamu ikut mati. Yue. Nenek. Arong, ibu menyelamatkanmu. Arong, ibu menyelamatkanmu. Kenapa? Kenapa kamu juga melindungi Cheng Xining dan anak haram ini? Bertahun-tahun ini aku menemanimu, merawatmu. Kenapa kamu juga tidak membantuku? Kenapa? Yuerong, ini Arong. Bagaimana bisa kamu melukai Arong? Namaku Arong. Mulai sekarang kita akan jadi teman baik. Kenapa dia dan Arong sama persis? Arong, aku bahkan melupakan penampilanmu. Arong. Ibu, bagaimana keadaanmu? Aku tidak apa-apa. Arong juga tidak apa-apa. Arong, ibu akhirnya bisa melindungimu. Arong, ibu sangat merindukanmu. Arong, ibu sangat merindukanmu. Ibu, pengawal, bawa ke rumah sakit. Bu. Kenapa ibu belum sadar? Pasien saat ini mengalami koma palsu. Dia tenggelam dalam ilusi yang diciptakannya sendiri. Kecuali dia sendiri yang mau. Tidak ada yang bisa membangunkannya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Nenek, cepatlah sadar.
Yunpei, lihat cepat ibu menangis. Dokter, ada apa ini? Dalam ilmu kedokteran, memang pernah terjadi situasi seperti ini. Ketika luka terdalam di hati pasien tersentuh dan diperbaiki, dia mungkin bisa keluar dari ilusinya. Luka terdalam? Itu Arong. Yue, panggil nenek lagi. Katakan kita sangat merindukannya dan menunggunya pulang. Nenek, apakah nenek bisa mendengarku? Kami sekeluarga sangat merindukan nenek. Nenek, bisakah nenek mendengarku? Kami sekeluarga sangat merindukan nenek. Di mana ini? Ibu? Arong. Arong. Ibu, terima kasih hari ini. Ibu sudah melindungi Arong. Arong, kesayangan ibu. Ibu minta maaf padamu. Arong tidak menyalahkan ibu. Arong tidak ingin melihat ibu menangis. Ibu tidak akan menangis lagi. Tidak akan menangis lagi. Kalau begitu, Arong merasa lega. Ibu, Arong akan pergi ke tempat yang sangat indah. Ayah sedang menungguku di sana. Semoga ibu selalu bahagia setelah ini. Arong. Nenek sudah sadar. Ayah, ibu, nenek sudah sadar. Ibu, apakah ibu baik-baik saja? Aku tidak pernah merasa sebaik ini sebelumnya. Yunpei, aku sudah menyelamatkan Arong. Arong bilang tidak menyalahkanku. Dia sudah memaafkanku. Akhirnya aku bisa pulang bersama kalian. Oh, Nyonya besar, lihat cepat, mereka sudah kembali. Nenek buyut, aku kembali. Oh, cucu kesayangan nenek buyut sudah kembali. Kami sudah kembali, Nenek. Ningning sudah kembali. Senang sekali kembali. Anan, selama ini kamu pasti sangat kesulitan. Ibu, semua ini karena aku membuat ibu khawatir. Untung ada Sining dan Yue, barulah aku bisa pulih dan kembali ke rumah. Ningning dan Yue pembawa keberuntungan bagi keluargamu. Pembawa keberuntungan bagi keluargamu. Jangan mengobrol di luar. Ayo masuk, ayo. Sayang, ayo pergi. Ayah, aku lapar. Pas sekali. Hari ini kita ada kumpul keluarga besar. Bagaimana kalau hari ini kita membuat pangsit? Biarkan para pelayan beristirahat, kita mengerjakannya sendiri. Bagus sekali. Nenek, aku juga ingin membuat pangsit. Baiklah, cucu kesayangan nenek buyut. Waktu berlalu begitu cepat ya. Besok adalah ulang tahunku dan Yunpei. Yunpei, sudah lama ibu tidak merayakannya bersamamu. Besok mari kita rayakan bersama. Mari kita rayakan bersama. Baik. Nenek, kamu ingin hadiah ulang tahun seperti apa? Yue akan memberikannya. Selama itu pemberian dari kesayangan nenek, nenek suka semuanya. Ning, terima kasih.